Hai, apa kabar para penonton yang budiman? Apa kabar semuanya? Selamat datang ya di YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kali ini aku akan membahas sebuah film trailer medis berjudul Contagion yang dirilis di Amerika Serikat tahun 2011. Film ini menceritakan menyebarnya sebuah penyakit yang diakibatkan virus misterius yang melanda dunia. Para dokter saat itu terus berupaya untuk mencari tahu awal mula munculnya virus itu dan melakukan pencarian vaksin guna mencegah penyebaran virus tersebut. Nah, penasaran kan bagaimana virus itu menyebar dan usaha para dokter mencari vaksinnya? Ayo kita simak filmnya. Action! Scene awal kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Beth yang sedang berada di sebuah bandara. Saat itu dia sedang melakukan perjalanan dinas ke Hong Kong dan akan kembali ke kota tempat dia tinggal. Namun dalam perjalanannya dia singgah ke Chicago untuk menemui mantan pacarnya. Terbukti saat itu dia sedang melakukan pembicaraan dengan seorang lelaki melalui via telepon. Dan Beth saat itu mengalami batuk yang terus-menerus. You alright? Yeah. Oh, wait. Is that you? Yeah, that's me. Lalu scene beralih di Hong Kong. Seorang lelaki yang menunjukkan kondisi seperti mengalami demam dan batuk yang terus-menerus. Lalu di kota London, England, tampak seorang wanita juga mengalami hal yang serupa dengan lelaki sebelumnya, dan seorang wanita ditemukan tewas di sebuah hotel. Scene berpindah di kota Minneapolis. Tampak Beth telah tiba di rumahnya dan bertemu dengan anak dan suaminya bernama Emov. Emov adalah suami kedua dari Beth. Di kota Tokyo ditunjukkan seorang lelaki juga mengalami kondisi yang sama. Dan scene berpindah kembali di Hong Kong, di mana lelaki tadi terlihat semakin parah dan saat akan menyeberangi jalan tiba-tiba dia ditabrak oleh truk. Di Atlanta, Georgia, tampak seorang dokter bernama Chiver sedang terlibat pembicaraan dengan seorang pekerja di tempat itu. Yeah, I have a problem at school, attention deficit thing. ADHD? Yeah. Keep it done. Yeah, well, I didn't know. I just thought Maybe I can refer someone. Yeah. Scene beralih saat Emov menjemput anak tirinya di sekolah, di mana kesehatan anaknya terganggu saat itu, sehingga Emov harus membawa pulang anaknya ke rumah. Alright, I'll let him know that you're here. He said he was feeling very warm and mistaken. This thing down by Turkey Day. Scene berpindah di mana Beth tiba-tiba terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Segera Emov membawa istrinya ke rumah sakit. Namun sayangnya istrinya tidak tertolong alias meninggal. Emov tidak mempercayai bahwa istrinya meninggal saat itu. Namun dokter mengatakan jika Emov ingin mengetahui penyebab istrinya meninggal, maka mereka akan melakukan otopsi kepada Beth. Running? Oh, Beth. Jesus. Can you hear me? My name's Dr. Arrington. You're in the hospital. Feeling well, and then this You morning. had a seizure this morning, Beth. What about drugs? MDMA? Ecstasy? No, we don't do that. Okay, let's get some help. Guy. Right. I'm sorry, Mr. Just is there somebody that we can call? Someone who pizza. She said she was jet lagged. You mentioned that she was away. Request an autopsy, or if you wish, we can order one. But Dalam perjalanan pulang, Emov kembali mendapatkan berita bahwa anak tirinya juga meninggal. Call 911 right now. Right now. 911. He said he had a headache, so I put him to bed. Clark.
Kemudian WHO sedang menyelidiki wabah virus yang terjadi saat itu. Dan ini adalah dokter yang bekerja di WHO bernama Erin. What we are hearing from Beijing is letting out. How are we defining? Kowloon is the most densely populated area in the world, and Hong Kong is a clusters. One at a hotel, the other at a health club. 5 dead, answers the man on the bus in Tokyo. 3 dead in that cluster. Scene beralih saat mayat Beth sedang dilakukan otopsi guna mencari tahu penyebab Beth meninggal. Kemudian salah satu dokter bernama Mars ditugaskan untuk bertemu dengan keluarga Emhoff. You want me to take a sample? Good. As of this moment, you and I Prefer to get started if that's possible. Okay. How far is the office? About half hour. Scene berpindah. Anak remaja ini adalah putri dari Emhoff. Saat itu dia akan bertemu Emhoff ayahnya, yang dimana saat itu ayahnya sedang diisolasi di sebuah rumah sakit. Lalu Dr. Erin sedang melakukan pertemuan dengan beberapa orang dan membicarakan mengenai wabah yang terjadi saat itu. No. This is all just, a precaution that your mom just made. No. Stay in Wisconsin. No. She doesn't need me. She's got Dan. The average person touches their face 2,000 or 3,000 times a day. Tubes of water fountains, elevator buttons, and each other. Those things become a variety of factors. The incubation period. How long a person is contagious. Sometimes people... Scene beralih saat di laboratorium. Tampak dokter bernama Alin dan rekannya sedang melakukan penelitian terhadap virus tersebut, di mana mereka mengambil sampel dari Beth dan anaknya yang baru saja meninggal. What do we got? A young woman in Minnesota recently traveled to China. My son also died. But there's nothing morphologically pathognomonic. We tested all of our antibodies. I didn't see much. He doesn't know what it is. Nobody does. Shows novel characteristics and appears to be Dr. Cheever saat di kantornya ditemui oleh seseorang dan membicarakan kasus yang terjadi saat itu. Lalu scene beralih di mana Dr. Mars sedang menemui beberapa teman kerja Beth dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, dan menemui seorang lelaki yang melakukan kontak fisik sebelum Beth meninggal. Sayangnya lelaki yang akan Mars temui juga baru saja meninggal saat dalam perjalanan menemui Mars. Who are you? My name is Dennis French with the Department of Homeland Security. This happened in Kowloon. Today we've got workers. Casinos are of particular concern to Homeland Security. What did they die of, the 3? Reports are vague. Anyway, seizures, weaponized the bird flu is how we're looking at. Someone doesn't have to weaponize the bird. Epidemic Intelligence Service officer. I'm here from Atlanta to find out what had contact with her. This was everyone. Aaron Barnes Where did. is he? Hello? Hello? Had contact with Beth Emhoff last week. Yeah, I picked her up at the airport. What's this about? Do you understand? I want you to get Okay. off now and I'm getting stay off. away from other people. Scene beralih di rumah sakit. Dr. Mars menemui Emhoff dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai istrinya. Dan dari pertanyaan itu, Emhoff baru mengetahui bahwa istrinya ke Chicago bertemu dengan mantan suaminya. Di tempat lain, Ali yang melakukan penelitian mengenai virus tersebut menjelaskan kepada Dr. Cheever hasil dari penelitiannya itu. Ternyata virus tersebut mengandung rangkaian dari kelelawar dan babi. Lalu Dr. Cheever melakukan konferensi pers mengenai penyebaran virus tersebut. Chicago at 11:15 a.m. and then took a flight to... My wife had a relationship with a man in Chicago named John Neal. We get this from him? We're investigating all the... No, I think I have a right to know. Both bat and pig sequences in the bottom right. You can see the dark green is pig and the light green bat. You ever seen anything like this before? No. And Chicago, Los Angeles, Boston. That's why we're here today.
It's also why the World Health Organization is sending an epidemiologist. Kemudian scene berpindah. Dr. Erin yang mewakili WHO ditugaskan ke Hong Kong telah tiba di Hong Kong dan bertemu dengan seorang lelaki. Dan saat itu pemerintah melakukan pertemuan dengan beberapa dokter secara virtual. Lalu salah satu dokter berhasil melakukan sebuah pengembangan virus MEV1 yang dimana ada harapan untuk membuat vaksin. We believe that there are approximately Where we expect to be in 48 hours. Dr. Cheever, Any antivirus? Anything? Dr. Ian Sussman of San Francisco has succeeded in growing the MEV1 virus. The CDC cautioned that the breakthrough is only the first step toward developing a vaccine, which is likely still months away. Scene beralih kepada Emov yang masih bersama dengan Dr. Mars. Ternyata Emov memiliki darah yang kebal terhadap virus tersebut. Lalu Emov pergi membawa putrinya. Scene beralih kepada Dr. Erin yang sedang melihat rekaman CCTV yang diambil dari kasino tempat di mana Beth pergi ke Hong Kong melakukan perjalanan dinas. Lalu Dr. Erin bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya dia temui mengenai video tersebut. Oh yeah, my sis. Okay. What is that? Which one is this? It's a coin. Oh, okay. 可是也看不出是从哪里来的。 We don't know where it comes from. Lalu berpindah saat Dr. Mars sepertinya mengalami kondisi yang sama dengan orang-orang yang sudah terinfeksi virus tersebut dan menelpon Dr. Cheever untuk memberitahukan kondisinya. Lalu scene kembali diperlihatkan rekaman CCTV saat Beth berada di kasino Hong Kong dan itu dilihat kembali oleh Dr. Erin dan temannya. Namun saat Dr. Erin akan kembali untuk bertemu dengan menteri, tiba-tiba dia diculik oleh lelaki temannya dan dibawa ke suatu tempat. Dr. Erin Mears in room 821. I think I'm sick. What's your temperature? 101.8. A 5-hour layover. Okay, come on, let's go together. Ready? That's him, with Emhoff, 1208. I can show you the Ukrainian woman. It came from here. Emhoff is the index patient. We need to send this to Geneva. I need you to come with me. What are you doing? No. At the end of the line. This is what is left of my village. Scene berpindah. Di tempat karantina tampak Dr. Mars sudah terinfeksi virus tersebut dan di mana-mana terjadi penjarahan saat itu. Dr. Cheever, yes, you called. You feel up to it. Jesus. Where's the fire department? Scene beralih di tempat pemakaman massal. Lalu Dr. Cheever saat itu melakukan wawancara di sebuah acara TV dan terlibat perdebatan dengan seorang lelaki bernama Alan, seorang jurnalis. When did we run out of body bags? Forsythia, and they don't even appear on the CDC website. On your blog, Gain from this. They're working hand in glove. And the hand is reaching into Dr. Cheever, or the people who put him into power can profit from it. We're not ruling anything out. Kemudian Dr. Ali memberikan laporan terbaru mengenai penelitiannya terhadap Dr. Cheever. Lalu beberapa hari kemudian, Ali melaporkan kembali mengenai sebuah vaksin. Dan setelah berbicara kepada Dr. Cheever, dia menyuntikkan vaksin tersebut ke tubuhnya, lalu bertemu dengan ayahnya yang sudah terinfeksi virus tersebut. Homeland Security wants to know if we could put a vaccination in the water supply, like fluoride curing.
you doing? It's okay, Dad. No, it's not okay. Do you remember Dr. Barry Marshall? This is different. I don't want to get you sick. Setelah Alin mencoba menyuntikkan virus tersebut ke tubuhnya, maka beberapa hari kemudian BPOM memberikan izin edaran untuk vaksin tersebut dan dilakukan produksi massal saat itu. The WHO estimates that it could take nearly a year to manufacture and distribute the necessary amount of the vaccine to work around the clock to produce the life-saving formula. The question remains, who gets... Dr. Cheever menemui Ali dan membicarakan sesuatu. Saat itu pemerintah melakukan konferensi pers mengenai siapa saja yang akan mendapatkan vaksin itu, dan berita itu ditonton oleh Emhoff dan anaknya. March 10th. Without you, Ali, you have saved millions of lives. January 11th. Okay. Enough to keep up with demand. March 28th. Maybe I'm immune like you. Beralih scene saat Dr. Erin akan dibebaskan, namun dengan syarat Dr. Erin ditukarkan dengan vaksin virus tersebut. Setelah Dr. Erin dibebaskan oleh temannya, saat di bandara Dr. Erin mengetahui bahwa vaksin yang diberikan kepada penculiknya adalah palsu. Tiba-tiba Dr. Erin pergi meninggalkan temannya di bandara. It's being made here. Same formula though. It is effective. We don't know what it is. I don't have much. Now wait, this is not what we agreed on! What you took was a placebo. What? Where are you going? Kemudian beralih kepada Dr. Cheever dan seorang pria, di mana pria tersebut memberikan beberapa vaksin kepada Dr. Cheever. Dan setelah menerima vaksin tersebut, dia menyuntikkan vaksin itu kepada istrinya dan anak dari seorang pekerja yang ada di kantornya. So you ready for yours? I got mine. No, I think she's going to want to do these together. Vaksin itu pun mulai diberikan kepada masyarakat. Kemudian film pun tamat. Di scene terakhir diperlihatkan bagaimana awal mula virus itu muncul dan menjangkitkan Beth dan beberapa orang pada scene awal. Nah, gimana gengs film kali ini? Menurut aku film ini cukup bagus untuk mengisi waktu senggang kalian. Untuk kita ketahui, film ini merupakan hasil inspirasi dari penulis skenario film Contagion, di mana pada tahun 2003 dan 2009 muncul sebuah virus bernama SARS dan flu burung saat itu, sehingga muncullah film ini. Dan film ini mencerminkan keadaan dunia kita sekarang yang sedang dilanda virus corona. Oke gengs, semoga kalian suka ya. Penonton sejati, aku mau kasih informasi. Jika subscribe aku naik 1000, maka aku akan buat kejutan buat kalian. Yang pastinya kejutan ini akan berbeda, di mana aku akan review film-film dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Oleh sebab itu, mohon dukungannya ya dari semua teman-teman. Semakin cepat subscribe aku naik, semakin cepat juga kejutannya buat kalian. Oke gengs, terima kasih karena sudah mengikuti video ini dan nantikan video-video aku selanjutnya. Bye-bye.